Halo teman-teman, aku Tia. Sekarang aku lagi ada di Roket Musik di Cimahi. Mau ngobrol sama pemilik dari usaha studio musik ini tentang berapa lama sih udah ngebuka usaha ini, terus juga latar belakangnya apa, hal-hal berkaitan itu. Juga yang paling penting adalah tips-tipsnya gimana nih biar usahanya tetap lancar di era pandemi kayak sekarang. Langsung aja kita panggil Aiki. Ih, sini duduk. Kan ini studio A. Santai aja, anggap aja kayak di rumah. Oke, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oh ya, kenalkan nama saya Eki dari Rocket Music Studio 3. Hmm. Ya, sekarang kita lagi kedatangan tamu nih. Kok aku yang tamu? Oh iya, Heeh, aku tamu tapi mau wawancara gitu ya. wawancara Aneh, gitu. emang agak calutak gitu kalau bahasanya. Terus gimana? Kedatangan tamu untuk hari ini ya dari pihak Rock Loud Production gitu ya. Oke, kayak kita bakal bahas itu nanti. Lebih kayak kejutan mungkin ya. Cuman kan ini salah satu studio musik yang udah lama nih katanya kan di Cimahi, Roket Ya, Musik tuh. Kalau boleh tahu, soalnya gini nih, bingung pas kesini tuh kan ada Roket Musik 1, 2, 3 gitu loh. Kayak sebenarnya tuh ini tuh dari mana awalnya? Pasti dari Roket 1 dulu. Itu tuh dari kapan, yang lain-lainnya kayak gitulah. Pengen tahu dulu. ya sebenarnya studio ini awalnya perusahaan keluarga yang pertama kali Nggak ngediri itu usah, nggak usah apa namanya, kakak gitu. nggak usah grogi. Kan ini tempat AA nih, Roket Musik ya. Harusnya aku yang grogi, soalnya kan aku tamu. Coba. Iya. Awalnya sih yang buka tuh kakak duluan Nah, gitu. Nah, akhirnya kan pas kakak tuh buka tahun 2003 awal. Kalau saya sih masih sekolah gitu. Nah, pas lulus kuliah barulah diajak usaha bareng di sini tahun 2012. 2012. 2012 bikin Rocket Music Studio 3. Jadi namanya tetap sama Rocket, cuman beda sama yang punya kakak. Nah, jadi buka sendiri itu awalnya ya dari modal orang tua. Dari coba-coba sesuai hobi, taunya manjang gitu. Kayak Jadi berarti keenakan sini. udah berapa tahun ya dari 2012? 8, 9 ya? Ya Jalan hampir 9. sekarang udah 2021 Berarti ya. 9 ya? Enggak, 9, ya bener kan 9. 9, bentar lagi 10 tahun mungkin. Mm-mm. Tahun depan Semoga. 10 tahun. Terus katanya baru ini ya, baru ngebangun lagi studio baru. Ya, Masih di kawasan sini, ya masih sebelahnya sih. Jadi sebelahnya. bikin ruangan baru. Itu berarti namanya apa? Studio Roket apa? Sebenarnya Rocket Studio 3 juga, cuman ada ruang A dan ruang B. Yang baru itu Oh, disebutnya ruang B gitu. oke. Terus kalau misalnya gini nih, dari sebelum pandemi sama sekarang, setelah pandemi, ada ini nggak sih perubahannya gitu? Kayak misalnya yang datang jadi lebih sepi pas awal-awal lockdown, atau misalnya pasti kan dengan protokol kesehatan dan lain-lain, itu ada mereka yang kayak komplain gak sih gitu? Maksudnya pengen pengen tahu aja gitu ceritanya gimana selama pandemi ini tuh ngejalanin usaha ini. Ya awalnya pas pandemi itu kan 2020 kita sebenarnya nggak terlalu banyak persiapan. Hmm. Soalnya kita kira emang lockdown itu hanya 2 minggu. Ternyata manjang, manjang terus. Akhirnya ya kita tetap mempromosikan walaupun orang tuh di rumah, tapi kita tetap up bahwa Rocket Music Studio 3 selalu buka dan tidak pernah tutup. Kuncinya itu aja. Dan kita terus melancarkan engagement untuk memelihara hubungan erat dengan konsumen itu sendiri supaya mereka tidak berpikir bahwa kita tuh lagi tutup gitu. Oke. Tentunya dengan di samping itu menjalankan protokol kesehatan sesuai peraturan lah gitu minimalnya. Kalau misalnya dari promosi sendiri nih, kalau dulu sebelum pandemi lewat apa? Kalau boleh tahu. Kalau dulu kita sebenarnya kadang sebelum era sosmed kita tuh datang ke sekolah-sekolah jadi kayak semacam sales gitu Oh ya. gitu. Nah, nanti kita tuh mempresentasikan kayak barangkali butuh sound system, barangkali butuh di IO-in lah gitu. Nah, akhirnya mereka kan tertarik untuk sewa alat di kita untuk pensi atau perpisahan. Nah, sebelum sewa alat itu pasti si anak-anaknya itu kan disuruh latihan ya. Nah, latihannya jadi ke sini gitu. Latihan dan lain-lain. Nah, kalau di era sosmed ya gampang sih, kita lebih lewat status WA dan Snapgram, lewat YouTube. Pokoknya semua sosmed yang gratis kita hajar aja semua gitu. Iya sih, benar-benar benar. Terus berarti kalau sekarang jadi lebih gencarnya di sosmed kayak gitu ya, A? Ya betul. Kalau misalnya nih di waktu-waktu sekarang ada sempat kepikiran nggak bikin apa kayak gitu? Maksudnya kayak
Kan itu dari sebelum pandemi nih. Dari sebelum pandemi emang udah pakai platform media sosial untuk promosi dan lain-lain. Nah, sekarang dengan adanya corona kayak gini tuh kan kita susah ya dapat kayak dulu kan bisa ke gigs mana aja gitu. Terus festival musik banyak. Nah, kalau Ya, sekarang kan paling ya lewat apa namanya? Online tuh apa sih namanya? Konser. virtual mungkin ya. Yang kayak gitu-gitulah gitu kan. Di si studio musik ini tuh ada kepikiran apa gitu, ide atau apa untuk Sebenarnya ngeramein gitu. di kita kan kalau masalah corona ya kita menaati peraturan pemerintah. Cuman kadang kan kembali ke keyakinan masing-masing, bukan bermaksud untuk memperdebatkan. Jadi kita tetap ngadain maintenance untuk seperti acara studio show di tahun 2020 kita mengadakan 3 kali lah gitu. Cuman ya lebih mirip virtual juga. Jadi kayak si bandnya tuh datang kalau bisa tidak bawa masa. Jadi lebih ke si bandnya tuh di shoot gitu. Nah akhirnya dari situ banyak juga yang seperti youtuber atau yang bikin konten dan tugas-tugas kuliah atau sekolah. Mereka juga bikin konten ya untuk diupload di sosmed atau untuk sekedar tugas aja. Nah yang gencar itu dari mana ya? Dari pihak youtuber yang kayak bikin lagu-lagu daerah dan lain-lain tuh diupload banyak sawerannya. Ya pakainya cuman pakai ruangan kita. Jadi tempat kita dipakai untuk virtual konser. Oh gitu. Ya, walaupun ya berkurangnya konsumen itu dari pihak anak sekolah karena anak sekolah libur mungkin jadi terbatas kegiatannya nggak keluar. Kebanyakan sih yang pekerja-pekerja aja gitu. Nah dari situ tuh kita terus sosmed tuh up gitu setiap hari tuh harus ada minimal update lah minimal kata-kata bijak atau apa yang penting kelihatan gitu Biar buat nggak disangka mati ya ya gitu si ininya, si akunnya. biar ada ikatan terus sama konsumennya sendiri gitu. Kalau ini aku mau nanya. Aku takutnya teman-teman nih yang rumahnya di daerah Cimahi masih belum tahu letak persisnya alamat Rocket Studio ini. Boleh dikasih tahu? Nah untuk alamat Rocket Studio sendiri sebenarnya tepat di jantung kota Cimahi ya, di Cimahi Tengah. Jadi di Jalan MK Wiganda Sasmita, dulu dikenalnya Jalan Babakan sih. Dekat Pasar Atas sama Ramayana lah pokoknya. Searching aja di Jalur Maps, angkot ya nggak sih? jalur angkot Jalur juga. angkot. Jalur angkot, jadi benar-benar di Cimahi Tengah, tengah-tengahnya banget gitu. Jadi mau dari penjuru manapun bisa mencapai ke sini. Dan konsumen kita udah banyak dari Bandung Barat dan kota Bandung. Bahkan dari kayak apa Bandung Selatan juga banyak sih. Serius, jauh dong. Serius. Ya jauh itu mungkin ya Alasannya apa katanya? Tahu dari mana juga katanya kebanyakan studionya? taunya dari ini algoritma Google. Jadi Oh mereka gitu. nyari studio musik. Kebetulan yang keluar pertama di chart itu selalu Rocket. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena banyak orang yang nge-tag atau lagi nge-tag lokasi, nge-tag foto dan lain-lain. Akhirnya algoritma Google ngebacanya paling atas gitu. Nggak Terima ada kasih rahasia apa-apa. Google. Terima kasih Google ya. Terus selain tadi kan aku dengar nih katanya bisa kalau sekolah-sekolah tuh mau sewa alat-alat apa band kayak gitu, sound system dan lain-lain. Berarti fasilitas yang ditawarin sama si Rocket Studio Musik ini itu apa aja selain emang menyewakan studionya, terus juga tadi yang disebut untuk keperluan sewa-sewa sound system dan lain-lain apa aja? Nah selain studio rental, rehearsal gitu, kita ada recording. Selain recording kita punya sewa sound itu mulai dari 1.000 watt hingga 20.000 watt juga bisa tergantung kebutuhan panggungnya. Buat wedding bisa, buat cafe bisa, buat panggung besar pun bisa gitu. Ya termasuk alat-alat bandnya. Kalau misalkan ya tergantung budget orangnya dan konsepnya juga sih. Bisa disesuaikan ya. Bisa disesuaikan. Selain itu ada juga panggung. Kita kerja sama juga dengan teman-teman komunitas. Selain panggung apalagi ya? Ya itu udah panggung, lighting, sound system. Ya kebanyakan ya kita dominannya di recording sama rental. Kalau lagi pandemi gini acara lebih banyak virtual. Jadi agak-agak off dulu lah kalau untuk acara besar gitu. Oke, terus ini aku mau nanya juga tadi tentang aku mau nanya apa sih? Lupa. Bentar ya udah deh yang lain dulu. Sorry aku lupa. Ini deh katanya baru jadi ada selentingan kabar nih teman-teman. Katanya Rocket Musik tuh mau bikin apa namanya? Nggak acara ya.
meramaikanlah konten per YouTubean entah apapun itu, karena emang ya susah juga kan, tadi jarang ya Ayah kalau untuk acara-acara Iya. musik yang langsung gitu kan. Karena acara musik itu kan biasanya ngumpulin orang banyak dan ya dihibur bareng gitu pakai musik. Nah itu kan nggak bisa tuh, sangat menyalahi protokol kesehatan sekarang kan. Nah, makanya katanya ada selentingan kabar kalau Rocket mau bikin showcase virtual gitu. Ya semacam Kecil-kecilan lah ya. kecil-kecilan. Kalau kayak studio show mah itu kita udah tahun kemarin. Terus baru-baru ini juga ada yang baru nanya-nanya lagi untuk studio show. Nah selain itu mungkin lebih ke kayak kita semacam podcast mungkin ya. Oke, podcast. Semacam podcast. Jadi di situ tujuannya untuk mengulas band-band yang baru atau yang band-band nostalgia lama yang emang punya karya. Nah kita mengundang mereka untuk perform di sini, lalu kita ulas esensi karya mereka dan tujuan mereka dan lain-lain. Pokoknya lagunya diulas sama si bandnya sendiri. Ya benefitnya apa? Benefitnya kita ya meramaikan konten aja untuk talentnya dan untuk kita sendiri juga emang butuh ya, butuh jujur, untuk konten juga gitu. Jadi win-win solution kira-kira seperti itu. Dimulainya kapan tuh? Mulainya sekarang kita lagi produksi untuk berjalan, tapi ya sebenarnya nanti kalau di uploadnya tuh setiap weekend gitu. Setiap weekend kalau nggak Sabtu Minggu lah gitu. Untuk sebulan sekali mungkin ya kita coba dulu. Kalau pengennya sih seminggu sekali, cuman untuk pertama kita sebulan sekali kira-kira gitu. Oke, seru tuh, seru banget. Bakalan seru tuh ya. Kita ingat-ingat tuh. Katanya tadi Rocket mau bikin acara lagi untuk ngeramein konten di YouTube ya, sama podcast gitu. Ya Podcast di YouTube. Di-uploadnya di YouTube. Sama di IGTV juga. Sama di IGTV. Termasuk mungkin Facebook sama Twitter. Pokoknya semua sosmed yang emang dipakai secara sering gitu ya sama orang, pasti kita upload di situ. Nah untuk si bandnya juga jadi ya ke expose juga. Nanti si bandnya pun boleh kok mau mengupload juga. Soalnya untuk sekarang kita nggak monetisasi dan lain-lain. Emang kita tuh saling membantu untuk bikin mengeksposur kita semua gitu. Kira-kira gitu. Oke. Oh iya, aku baru ingat yang tadi aku mau tanyain sebenarnya tuh tentang ini loh, ini tuh jadi bukanya tiap hari si studio ini. Iya, kita buka setiap hari. Beneran gak ada tutup? Tanggal merah? Gak ada tutup. Tanggal merah buka juga. Tanggal merah buka. Pokoknya kita buka dari pagi sampai tengah malam aja. Dari jam? Dari jam 7 pagi sampai jam 1 malam. Wow. Setiap hari ya. Setiap hari. Oke. Itu udah. Terus sekarang paling aku mau masih nanya-nanya tentang ini sih, lebih ke apa ya? Kalau disebut keluhan mungkin bisa disebut keluhan, tapi juga disebut pesan juga, jatuhnya juga bisa gitu. Tentang ya sekarang keadaan kayak gini, keluhannya AA sebagai apa ya berarti? Pengamat, bisa gak sih disebut pengamat secara tidak langsung gitu tentang keadaan musik lokal-lokal aja sih gitu. Ya. Terus dan apa ya harapannya lah dengan keadaan yang masih kayak gini, kita nggak tahu bakal sampai kapan juga gitu ya. Harapannya apa itu sih? Ya sebenarnya kalau untuk pengamat, setiap orang pasti harus belajar mengamati kondisinya masing-masing. Nah dalam kondisi kayak gini, sayangnya di pendidikan kita kan suka dicetak untuk berdaya saing di dunia kompetitif ya. Kalau saya tuh nggak gitu. Saya lebih suka kita bukan bersaing tapi bekerja sama menciptakan dunia yang kooperatif. Jadi kalau misalkan ada entah musisi, entah pebisnis, siapapun, bidang apapun, ngelihat yang sesama tuh jangan ngelihatnya saingan, tapi potensi bisa nggak sih kita ngajak orang ini buat kerja sama, kalau dianya mau, kalau enggak ya cari yang lain gitu. Nah masalahnya kalau kita posisinya bersaing, toh ujung-ujungnya saling menghancurkan. Apalagi di kondisi pandemi ini, kita tuh lebih harus mikirnya kerjasama mindsetnya. Nah setelah itu kerjasama itulah yang bikin ide-ide kita bisa bergabung, menyatukan banyak masukan-masukan dan kritikan untuk membangun kita semua ya. Bukan untuk saya sendiri tapi untuk seluruh orang yang bisa kita ajak kerjasama. Pokoknya berkarya aja, intinya berkarya. Karyanya apa aja sesuai versi kita masing-masing. Nah kalau keluhan ya gimana ya? Sebenarnya kalau ngeluh itu membuang-buang waktu ya. Kalau bagi saya kalau kita kondisi kayak gini jangan terlalu banyak ngeluh, pokoknya cari ide lain gimana cepat beradaptasi, karena kalau kita mau bertahan di dunia yang lagi berubah-ubah kayak gini ya adaptasinya juga harus
ditingkatkan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, harapan ke depannya kita harus saling bekerja sama, ya tetap bersabar, kurangi mengeluh, tapi ya kita ciptakan ide-ide baru kira-kira gitu. Oke. Ini nyambung sih, kemarin aku kan baru nonton film. Karena Film apa hujan. tuh? Karena hujan nih. Oh ya, Hujan aku nonton film cari apa nih di Netflix. Terus ada film 2020 judulnya I Care a Lot. Dan itu tuh tentangnya gitu sama, jadi ada dua pihak gitu yang sama-sama kuat dan mereka tuh jadinya adu jotos gitu, kalah-kalahan karena dua-duanya nggak mau kalah nih dan emang hebat juga dua-duanya. Jadi mereka bilang dua orang hebat tuh katanya bukan untuk saling ngalahin tapi untuk kerjasama. Kebayang kalau misalnya dua orang hebat saling jatohin kan bakal seancur apa nih dunia gitu katanya. iya. Tapi bayangin ya, gimana kalau misalnya dua orang hebat ini tuh malah bekerja sama, berapa banyak dolar, mereka bilang berapa banyak dolar yang bakal dibuat lah kayak gitu. Itu sih. Terus tadi juga benar sih nyambungnya tentang kompetisi itu ya. Terakhir ada apa lagi nih yang mau disampaikan? Ya intinya pokoknya kalau teman-teman misalkan mau nongkrong di Roket, nongkrong aja. Kita di sini saling sharing lah gitu. Jadi disebut komunitas juga bukan, soalnya kita nggak kayak gitu-gitu. Yang penting mah siapapun silaturahmi, sok aja datang ke Roket, mangga. Silakan saya tunggu mau sharing musik. Siapa tahu saya juga bisa banyak belajar sama yang datang kan, bukan berarti saya juga menggurui orang ya. Tapi kita di sini saling bertanya, saling menjawab dengan sendirinya dan akhirnya kita belajar bersama aja bareng-bareng. Intinya untuk semua ya pesan kedepannya semoga kita bisa dapat hikmah dari terjadinya pandemi ini. Kita bisa upgrade lagi karena apa? Karena ketibaan musibah seperti ini, wah kita harus bisa bertahan. Nah dari situ adaptasi kita bikin kita jadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin kira-kira gitu. Oke, kayaknya cukup sih ya. Selebihnya kita tunggu aja nih tadi yang disebut sama Aiki, podcastnya itu kita tunggu dan kira-kira bakal seseru apa dan bakal ngundang siapa. Gitu aja sih dari aku, Tia. Dan saya Eki. Pamit kita berdua. Dadah.